Jebrandos bukanlah yang sempurna, terkadang malah menjadi pro kontra. Namun ada satu yang menjadi pijakan, yaitu memberi. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah dan ternyata masih hujan, maka The Brondol mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bertanya via kolom YouTube. Bertanya, Pak Pendi, saya melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit ini dengan menggunakan pola per 3 bulanan. Artinya di dalam pertanyaan itu adalah pertama menggunakan dolomit, 3 bulan kemudian saya menggunakan urea, 3 bulan kemudian saya menggunakan KCL, 3 bulan kemudian saya menggunakan TSP, dan saya menggunakan 3 bulan kemudian borat. Apakah ada pengaruhnya? Bahwa izinkan The Brondol menjawabkan menggunakan versi The Brondol. Di dalam sebuah klausul urutan pemupukan saja, bahwa kenapa kita selalu menggunakan urutan Odrum, yang saya yakini bahwa ini adalah urutan yang terbaik bagi saya. Bahwa bagaimana kita itu menjauhi dari unsur hara yang antagonistik di dalam tanah yang kita miliki. Sehingga kayak misalnya dolomit sama magnesium sama kalium, kemudian dolomit dengan urea ini yang supaya tidak terjadi penguapan urea yang berlebihan, maka Odrum adalah yang terbaik. Organik, dolomit, rock fosfat, urea, KCL. Akan tetapi ketika masih menggunakan pola ini, menurut saya urutannya juga harus diperbaiki. Alangkah lebih bagus adalah dolomit, TSP, urea, KCL. Ini akan jauh lebih bagus, baru kita masukkan boratnya. Nah, ketika menggunakan aplikasi yang Mas sampaikan, kalau menurut saya salah satu kelemahannya adalah di dalam nitrogen dan kaliumnya. Ketika kita menggunakan urea dan kalium di dalam beberapa perusahaan yang swasta nasional, rata-rata penggunaan urea dan KCL, dalam hal ini urea 46% dan KCL 60% K2O, tetap dilaksanakan adalah 2 kali setahun. Kenapa 2 kali setahun? Pernah kita bahas bahwa urea dalam pemberian sekali ini, maka urea yang diberikan jumlahnya cukup besar. Harus cukup besar. Kenapa? Karena bahwa kebutuhan urea misalnya di 6 tahun itu sampai 2,5 kg, bahkan di 8 tahun bisa sampai 3 kg. Angka yang diberikan sekali aplikasi terlalu besar. Maka ketika urea diberikan terlalu besar, resiko yang terbesar adalah penguapan. Loss yang akan mungkin terjadi di dalam tanah kita. Urea mudah menguap pastinya, kemudian urea juga mudah tercuci. Hal ini ketika diberikan sekali diberikan, maka kemungkinan hilang akan besar. Kalium atau KCL mungkin dengan 60% K2O mungkin kalau diberikan 3 kilo, 4 kilo mungkin nggak ada masalah dalam penguapannya. Akan tetapi akan bermasalah di dalam pencuciannya. Sehingga untuk menganulir atau mengurangi atau mereduksi pemupuk kehilangan urea sama KCL, maka banyak perusahaan yang menggunakan urea dan KCL adalah rata-rata 2 kali setahun, selaras dengan apa yang disampaikan di dalam tabel rekomendasi PPKS yang direkomendasikan adalah 2 kali setahun. Sebenarnya di dalam mungkin akan bertanya-tanya, kalau 3 bulan sekali bagaimana sih Pak Pendi? Sebenarnya nggak masalah, tapi di dalam usahanya pada urea dan KCL-nya saja. Kayak dolomit, kemudian TSP diberikan sekali setahun, ada beberapa yang memang menganut hanya sekali setahun. Tempat saya kerja juga rata-rata sekali setahun yang diberikan pada awalnya. Konsep dasar dolomit diberikan pada awal memang sudah betul. Salah satunya adalah meningkatkan pH tanah yang nanti akan berefek terhadap reaksi penyerapan unsur hara dan airnya. Dan sisi lain adalah karena dolomit adalah terbuat dari batuan, maka butuh waktu yang panjang untuk reaksi untuk meriliskan magnesiumnya, maka diberikanlah pertama kali itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya 3 bulanan ini mungkin akan bertanya-tanya, lah Pak ini nanti kalau sudah serap habis apakah enggak? Tidak. Bahwa dalam konsep jerapan atau penyerapan unsur hara, bahwa pupuk yang diberikan akan berubah dalam bentuk ion yang nantinya akan bisa diserap secara perlahan, karena dia akan nempel dulu ke kompleks jerapan. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas tukar kation. Dengan catatan, jika memang berpasir maka penambahan bahan organik adalah sangat penting. Kemudian kalau tanah liat, ya setidak-tidaknya liatnya tetap memiliki rongga ataupun pori-pori yang bagus. Karena memang kalau tanah liat sendiri memang KTK-nya tinggi, akan tetapi pada liat yang berat tanpa adanya pori-pori akar tidak berkembang, dan ini sangat tidak bagus bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga
ketika menggunakan pola-pola seperti ini, kalau garis bawah ini ya harus segera diurutkan kembali lagi urutan pemupukan yang sesuai sehingga pemupukan kita efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah bicara tentang refrekuensi pemupukan yang menurut saya kurang tepat ketika urea hanya sekali ataupun KCL hanya sekali. Nah, ketika kita menggunakan borat, sahabat gubernur semuanya, apakah borat itu penting, Pak Pandi? Itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Borat adalah salah satu unsur hara mikro yang utama, terutama di lahan darat ataupun di gambut. Itu merupakan hal yang utama, baik darat ataupun gambut, itu merupakan unsur hara mikro yang sangat urgent. Kenapa? Bahwa ketika boron tidak ada, maka pembentukan pelepah juga menjadi tidak sempurna. Banyak yang keriting, banyak yang bentuk Z dan sebagainya. Ketika boron itu terpenuhi, maka pembentukan pelepah, perpanjangan sel pelepah ini juga akan sangat baik sekali. Ketika tanaman sudah panen, boron juga akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kesempurnaan dalam penyerbukan. Selain sebagai sel penyusun penyusun dari lendir bunga betina kelapa sawit, akan tetapi boron juga akan sangat berpengaruh terhadap aromatis dari serbuk sari yang dihasilkan dari bunga jantan itu sendiri. Sehingga kalau segera dilakukan perbaikan, maka ya akan sangat baik sekali. Artinya bahwa boron diperbaiki dalam artian bahwa jumlahnya cukup dan aplikasinya benar. Sekali lagi bahwa dosis rekomendasi 50-100 gram boron itu hanya sekali saja ya boleh. Mau 2 kali juga boleh. Tidak ada masalah. Mungkin kalau 2 kali kita rugi di dalam penyediaan tenaga kerjanya saja. Akan tetapi secara penyerapan akan lebih baik. Lah, akan tetapi kalau ini cerita darat ataupun lahan mineral mungkin fine-fine saja urutannya penggunaan ini. Akan tetapi kalau ini yang Mas ceritakan adalah lahan gambut, sangat tidak sesuai. Di dalam lahan gambut, pengelolaan lahan gambut yang sudah asam, maka kita bagaimana mengurangi faktor keasaman itu sendiri. Triple super fosfat ada asam bebasnya 10%, sehingga reaksinya adalah agak asam. Kalau orang mengatakan bahwa triple super fosfat diberikan di gambut adalah tidak masalah, ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena bahwa triple super fosfat, sekali lagi triple super fosfat rata-rata sudah diasingkan di pabrik yang membawa asam bebas 5-10%, yang reaksinya adalah agak asam. Kalau kita mengulik kembali lagi, sahabat Brondol, kenapa harus pakai TSP yang mahal di gambut? Lebih bagus pakai rock fosfat. Kalau saya lebih cenderung rock fosfat. Kenapa? Karena rock fosfat dia dari batuan yang memang kalau ditanam mineral reaksinya lebih lambat dibandingkan di gambut. Kenapa? Kalau di gambut tersedianya asam-asam organik yang dihasilkan dari dekomposisi dari gambut itu sendiri, asam-asam organiknya banyak. Maka reaksi rock fosfat akan jauh lebih baik di gambut dibandingkan di mineral. Maka kenapa harus pakai yang mahal TSP? Walaupun memang secara susunan komposisi kadar yang terkandung di dalamnya TSP memang 46%, sementara rock fosfat sendiri memang di angka 28%. Ya sah-sah aja. Yang penting penggunaannya relatif lebih di gambut lebih bagus menggunakan rock fosfat. Nah, dan sisi lain bahwa unsur hara mikronya juga tidak hanya menggunakan boron, akan tetapi menggunakan selain boron atau borat yang mengandung kadar B2O3, misalnya pupuk boran 46% B2O3, tapi di sisi lain juga sebagian kita juga membutuhkan CU. Biasa kita menggunakan CU SO4 atau CU DTA ya monggo saja di 50 gram sampai 100 gram yang untuk menanggulangi kemungkinan tanaman kita kekurangan CU yang akibat CU-nya adalah diikat erat oleh koloid organik itu sendiri, sehingga tetap harus diberikan. Nah, mungkin melihat dari rumus yang diberikan Mas, penjadwalan dan jenis pupuk yang diberikan, ini mungkin ada juga yang bertanya, Pak Pendi kenapa di gambut Pak Pendi tidak pernah menyebutkan FA, apa ada FeSO4 ataukah menggunakan zinc sulfat dan sebagainya. Di beberapa perusahaan tidak meletakkan bahwa FeSO4 atau zinc Fe zinc molybdenum menjadi unsur hara mikro yang urgent untuk diberikan, kecuali memang ada tanda-tanda defisiensi baru kita berikan. Akan tetapi jika tidak, ya maka tidak kita berikan. Itu lebih cenderung kita nunggu respon dari tanaman. Kalau memang ada kalau ada gejala ya kita berikan. Bahkan CU di beberapa tempat tidak diberikan secara reguler atau terus menerus. Akan tetapi jika memang sudah ada white strip ataupun
Karena white strip yang saya sebutkan ini adalah white strip pada pemutihan pada ujung pelepah muda yang dia mengalami pemudaran warnanya, pucat-pucat muda ini yang apa namanya yang menjadi gejala kekurangan CU baru kita berikan. Nah ini yang penting untuk dijelaskan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan penggunaan pupuk 3 bulanan dan jenis pupuknya. Semoga bermanfaat bagi sahabat berondol. Kunci dari pemupukan tanaman kelapa sawit ada 5T dan ada 2 hal lagi, yaitu adalah disebar merata setiap pokok setiap partikel tanah ketemu dengan partikel pupuk dan setiap pokok mendapatkan dosis yang sama dan dapat dijangkau seluruhnya, sehingga ini menjadi hal yang harus kita pahami bareng-bareng di dalam pemupukan tanaman kelapa sawit. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.